Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Rama Rania Observasi, yang bisa kalian panggil Nia. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakalan buat video What's in my pouch makeup, yang bakal dibarengi dengan challenge No Cut, No Edit. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk aku spill apa aja isi produk dari pouch makeup aku ini. Nah, mungkin untuk produk pertama yang bakal aku spill nih, itu dari perbedakan dulu kalian. Karena di sini aku punya dua jenis bedak yang berbeda. Ada yang bedak tabur dan juga ada yang bedak padat nih teman-teman. Nah, untuk bedak taburnya sendiri ini aku pakai dari Mother of Pearl yang translucent. Karena dia emang gak ada shade-nya sih setahu aku. Cuman kalau kalian mau pasti lagi, kalian bisa langsung cek ke Shopee atau e-commerce lain dari MOP-nya biar gak salah gitu ya. Nah, untuk bedak padatnya ini aku ada dari Studio Tropic yang shade neutral. Ini kalian juga bisa cek shade-shade lainnya karena ini aku dikasih sama kakakku. Thanks to my sister. Aku mah menerima aja kali ya. Karena adik mana gitu yang menolak kalau dikasih bareng sama kakaknya ya kan. Oke, mungkin lanjut. Produk selanjutnya itu adalah blush kali ya. Karena aku suka banget pakai blush aku tuh yang emang harus nampol banget loh teman-teman. Kalau nggak nampol kurang, nggak mau pergi aku kalau nggak nampol, bercandaan. Kayak mungkin untuk blushnya sendiri ini aku pakai dari merek SK nih teman-teman. Ini sorry nampak bayangan aku di sini karena dia kayak kaca gitu sedikit teksturnya ya. Nah, ini produk di dalamnya. Sebenarnya dia ada 3 nih teman-teman. Dia ada highlighternya, cuman kebetulan pecah. Aku nggak tahu kenapa. Aku buka pouch makeup aku yang lama, bam, pecah dia dong. Kayaknya dia tuh keimpit gitu mungkin ya, atau mungkin nggak sengaja kebanting sama aku, jadinya pecah. Jadi berantakan, makanya aku tukar pouch makeup. Jadi yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah kontur. Nah, kenapa konturnya kerasa masih mulus banget? Karena aku jarang pakai sejujurnya. Karena aku kurang suka pakai kontur. Saya bukan kurang suka sih, lebih ke aku yang emang nggak pandai aja pakai kontur. Karena aku ngerasa setiap aku pakai kontur tuh malah jadi berantakan. Bukannya hidung aku jadi kayak bagus gitu, karena malah jadi kayak mencong hidung aku atau segala macamnya gitu. Jadi emang paling aku sering pakai itu yang blushnya. Bisa kalian lihat, ini udah bolong karena keseringan aku pakai. Karena aku emang pakai tuh banyak-banyak gitu loh. Karena jujur banget nih teman-teman, review jujur dari aku, warnanya kurang keluar kalau emang cuma pakai ini nggak dibarengin sama cream blush. Jadi makanya aku selalu pakai cream blush dulu, baru nanti aku pakai yang ini biar nampol. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, aku emang lebih suka tipikal blush on yang emang nampol, kayak ketampar gitu kalau bisa. Nah, untuk shade dari SK blush ini aku pakainya yang shade Athena. Untuk warnanya sendiri ini kalian bisa lihat ini lebih ke pink, cuman dia ada sedikit keoren-orenannya. Jadi menurut aku ini bakal cocok untuk orang-orang yang jenis kulitnya itu warm tone, bukan cool tone. Karena kayak cool tone itu lebih cocok yang emang pinkish banget gitu. Kalau ini emang cenderung lebih ke warm tone sih menurutku ya. Maaf kalau salah lagi karena emang aku kurang ahli dalam kayak per warm tonean atau cool tonean gitu, aku emang kurang ngerti. Jadi maaf kalau salah. Oke, next produk mungkin ini ada dari maskara kali ya. Nah, untuk maskara sendiri itu aku pakainya dari merek Bare & Bliss nih teman-teman. Kenapa aku memilih ini? Karena menurut aku dia ini termasuk yang affordable untuk kalangan remaja ataupun mahasiswa gitu. Karena dia udah murah dan dia tuh bagus banget teman-teman. Dia tahan lama, tahan banting dan segala macamnya. Cuman kekurangan dia emang susah dibersihin sih. Review orang, aku juga sebagai pengguna juga emang mengalami kesulitan untuk membersihkan produk ini karena emang harus pakai micellar water yang ada oilnya. Kalau micellar water yang biasa yang nggak ada oilnya itu dia bakal susah banget untuk bersih. Bukan susah banget sih, malah emang kayak nggak bisa dia dibersihin. Jadi kayak kotor gitu loh rasa mata kita. Nah, kalau misalnya aku pakai maskara itu nggak afdol kalau misalnya aku nggak pakai penjepit bulu mata. Karena walaupun ini bagus, tapi penjepit bulu mata ini sih yang buat nantinya bulu mata kita tuh bakal yang naik banget gitu loh. Jadi baru dikasih ini makin nampol. Nah, untuk dari penjepit bulu mata sendiri ini aku pakai dari merek Tamiya. Ini aku kebetulan dikasih kakak aku pas aku ulang tahun 2 tahun yang lalu, yang jatuhnya ini udah lama banget kan, tapi ini masih tahan lama.
awet. Kalau bisa kalian lihat sekarang, ini emang awet banget dan masih bagus. Nah, untuk contoh pemakaiannya ini kalian bisa lihat di mata aku sekarang masih naik banget kan. Padahal sejujurnya ini aku pakainya udah dari pagi tadi, udah dari jam setengah 10 kayaknya aku pakai ini pas aku mau kuliah. Kalian bisa lihat bagus banget kan, masih tahan. Ini emang gak ada aku touch up lagi, aku jepit lagi, aku pakai lagi, sejujurnya gak ada. Emang dari pagi kayak gini aja bentuknya, dan emang bagus banget. Bahkan ya teman-teman, sedikit cerita aja, kawan aku waktu itu dia pernah naik ke aku, Nia punya maskara nggak? Terus aku bilang iya ada, nih aku kasih nih, ini aku kasih. Dan tahu besokannya dia langsung cerita kalau misalnya dia akhirnya ngebeli produk ini karena dia suka banget, dia teracuni oleh produk dari Bare & Bliss ini ya, maskara ini, karena emang bagus banget teman-teman. Mungkin untuk aku sih sendiri ini worth it ya, walaupun sebenarnya disayangkan sekali untuk dari produk Bare & Bliss ini dia sedikit, bukan sih dia jatuhnya face beauty, karena ada aja nanti keluar produk-produknya, tapi emang ini bagus banget teman-teman. Jadi emang ini menurut aku worth it untuk kalian beli. Oke, lanjut ke next produk. Biar kita nggak lama-lama di sini. Ini sebenarnya ada 2 produk, cuma dia satu jenis yang sama, itu per lips kan gitu dia. Nah ini emang udah habis banget ya, nggak ada lagi isinya nih, ini nggak ada lagi nih. Nah emang tinggal kedua ini ada 2 lips berbeda. Ada yang dari Something dan juga ada yang dari Mother of Pearl lagi. Karena sejujurnya teman-teman, aku emang suka banget segala jenis makeup dari Mother of Pearl, emang bagus sih menurut aku ya. Nah kita coba swap dulu lah kali ya kedua produk ini. Nah untuk dari Something sendiri, aku lupa ini shade-nya 02 Hazel. Nah ini untuk contoh produknya bisa kalian lihat, ini aja sampai mau habis loh karena keseringan aku pakai dan udah lama juga. Awet sih ini menurut aku teman-teman. Tuh masa aku awet, ini lebih kayak dia nggak cepet habis. Ini udah agak lama juga aku belinya nih. Nah ini untuk yang GWS, yang Mother of Pearl. Ini GWS nya bukan Get Well Soon ya teman-teman, tapi Gleaming Wonderful Shiny. Nah jangan salah, bukan Get Well Soon ya. Nah untuk yang ini shade-nya 03 Berryforia nih. Gak jelas di sini teman-teman. Nah ini untuk contoh swab-nya, ini bisa kalian lihat. Jangan kaget, emang warnanya gelap banget. Kenapa warnanya gelap banget? Karena emang dari akunya sendiri emang suka jenis lips yang warnanya tuh gelap teman-teman. Aku kurang suka lips yang warnanya tuh merah banget gitu. Maksudnya merah menyala gitu, aku nggak suka. Nggak cocok di aku rasanya. Aku tuh pakai rasanya kayak dewasa tantu banget gitu loh rasanya. Maaf, tapi emang kayak gitu kalau misalnya aku pakai. Dan juga aku pribadi emang juga suka lips tuh yang jenisnya ombre, bukan yang satu full gitu. Karena balik lagi itu nggak cocok di aku, tapi belum tentu nggak cocok di kalian. Siapa tahu kalian malah lebih cocoknya ini kan full lipsnya satu produk doang. Kalau aku emang kayaknya ngerasa emang pantasnya di ombre aja gitu. Nah ini untuk kedua produk tadi, produk ini yang udah aku swatch tadi. Dan contoh pemakaiannya ini ada di lips aku sekarang. Cuman kalau yang di lips aku sekarang ini emang jujur aku baru retouch untuk take video ini biar aku nggak kelihatan pucat kan. Karena aku baru siap makeup juga jujur, jadi hilang. Ya itulah lagi kekurangannya ya teman-teman. Setiap kelebihan ada kekurangannya dia. Nah untuk kekurangannya sendiri ya itu emang cepat hilang karena ini tipikalnya glossy, yang ini juga tipikalnya tuh yang kayak vinyl ink gitulah. Kalau kalian tahu merek Maybelline di vinyl ink, kayak dia hampir sejenis kayak gitulah. Nah jadi emang lebih cepat hilang gitu. Nah mungkin udah habis, apalagi mau kita review, coba nih udah nggak ada lagi nih nggak ada lagi isinya teman-teman. Jadi mungkin sekian kali ya video yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf teman-teman bila ada kesalahan perkataan di video ini. Mungkin di next video selanjutnya aku bakal buat what's in my pouch makeup lagi with temanku, dan kami bakal tukaran pouch makeup, you never know. Atau ada ide lain kalian bisa langsung kasih di kolom komentar. Dan juga aku minta maaf ya teman-teman kalau misalnya video ini nantinya tidak akan mirror, karena sejujurnya aku jelek banget kalau videonya di mirror kan, muka aku jadi tempak. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin di next video kali kita bakal ada ide lain atau challenge lain, we never know. Jadi jangan lupa ya untuk selalu tonton video aku. So bye bye guys, good night.